kelompok relawan yang awalnya mendukung Pak Jokowi. Betul. Nah ini bisa dijelaskan awalnya nama kelompok relawan apa dan bagaimana prediksi kita yang mendukung Pak Prabowo. Tadi kelompok ini waktu di 2012 namanya GK. GK. Iya. Ya kan, Galang Kemajuan. Kemudian berjalan, kemarin itu adalah ulang tahun yang ke-11. Tetapi teman-teman di dalam GK juga ada aspirasinya itu ke calon presiden yang lain. Jadi dengan kesempatan ini, Gatotkaca Kaca adalah bagian dari GK yang mendukung Pak Prabowo Subianto, terdiri dari beberapa pengurus dan dewan pengarah. Kita nama Gatotkaca. Memang Gatotkaca ini nama ini baru kita namakan sesuai dengan karakter Pak Prabowo. Lalu apa yang diharapkan Pak untuk Pilpres nanti Pak dengan Prabowo? Apakah sebagai siapa pendampingnya dan sebagainya? Pendampingnya tentunya kita terserah kepada Pak Prabowo, karena kita tegak lurus ke calon presiden. Siapapun yang akan mendampingi beliau, kita tetap akan mendukung 100%. Pak, tadi Pak Indra sempat menyinggung keputusan MK. Apakah berharap agar Mas Gibran yang putra sulung Pak Jokowi menjadi cawapres? Kita hanya bicara secara garis besar bahwa keputusan tersebut tentunya itu sangat menguntungkan generasi yang muda gitu loh. Kita ini jangan sampai ketinggalan dibandingin dengan negara-negara lain. Kita lihat saja Prancis, ya kan, Selandia Baru, Irlandia, ya kan, Chili, itu ketika menjadi elected menjadi presiden dan perdana menteri, umur mereka itu 34 sampai 39. Macron itu waktu terpilih 39. Jadi banyak juga negara besar, generasi muda, generasi Z, milenial, itu sangat diperhitungkan gitu. Ini sangat beda sekali dengan zaman-zaman waktu kita, misalnya contoh gitu, kita sebut profesor, ya kan? Kita sudah berpikiran profesor itu udah tua, ya kan? Umur 50, 60 ke atas gitu. Tapi kita lihat sekarang, profesor-profesor kita ini ada yang di luar negeri juga, itu umur di bawah 30. Orang Indonesia di profesor juga ada di bawah 30 gitu. Jadi hal seperti ini harus kita akui. Zaman sudah beda. Ini satu step. Kita bukan mulai dari step 1, 2, 3. Kita ini ibaratnya itu 1, 2 langsung ke 5, 6. Kita harus akui. Kalau kita tidak mengakui, kita akan ketinggalan. Jadi keputusan MK itu terlepas ini untuk Mas Gibran atau untuk siapapun juga, ya kan? Itu bukan masalah. Tapi kita bicara generasi muda kita harus dikasih ruang untuk berkembang. Karena Indra terkaca berharap pasangan Pak Prabowo adalah generasi muda. Lebih bagus begitu, karena ada kombinasi antara pengalaman Pak Prabowo itu, kita sudah tahu track record di pengalamannya itu, beliau itu berani, tegas, jiwa besar, apa adanya. Yang beliau tidak suka, yang suka, jadi tidak kamuflase. Itu menurut kita ini adalah pribadi yang jujur, ya kan? Dengan pengalamannya juga. Dan sedangkan kalau generasi yang lebih muda itu bisa menutupi dan juga kreatif gitu. Contoh misalnya aja gitu, billboard kita yang di depan itu kita serahkan semua ke generasi muda semua. Kita yang lebih senior itu kita tidak ikut sama sekali, karena itu adalah ruangnya gerak mereka, jangan kita batas-batasin gitu. Kecuali isinya itu yang aneh-aneh baru kita tegur, kalau tidak bebas saja gitu. Indra, mungkin ini penempatan atau pemilihan tempat rumah relawan ini berdekatan dengan rumahnya Pak Prabowo, itu maksudnya apa? Yang kedua, sejauh ini berapa jumlah relawan Gatotkaca sendiri Pak? Oke. Masalah lokasi ini hanya kebetulan karena memang kita waktu itu ada beberapa opsi, ada juga yang di Kemang juga ada, ya kan, di Antasari juga ada pada saat itu. Coba kita menghitung juga kemacetannya itu. Contoh misalnya di dalam Kemang itu, masuk ke Kemang aja untuk keluar aja bisa 1 jam. Kita jadi, sedangkan di sini ini fleksibel sekali.
kita di belakang itu bisa masuk ke Senopati, ya kan? Jadi kebetulan aja gitu, dan memang mau disewa ya kita sewa dengan beberapa teman semua yang punya visi misi yang sama, kita lakukan gitu. Untuk Jumlah relawan. Yang tergabung Pak, jumlah relawan kita ini kan akan berkembang terus karena ini berdasarkan dari relawan-relawan yang mulai dari 2012 tentunya generasi Z itu banyak yang rekrut yang baru yang punya satu visi misi gitu. Masalah jumlahnya itu akan berkembang terus gitu. Jadi dari yang GK kemudian ada yang ke Pak Prabowo, ada yang ke Pak Ganjar gitu. Jadi berpecah tapi kita bersatu gitu, tetap sebagai teman. Karena kita yakin calon presiden tidak ada putra terbaik Indonesia gitu. Cuma kita hanya mencermati pada saat yang tepat, kondisi yang tepat. Menurut kita ini Pak Prabowo yang benar. Terima kasih Pak. Seperti yang tadi sudah saya bicarakan, bahwa contoh yang tadi itu di 2019 itu setelah Pak Jokowi menang, beliau itu merangkul ibarat itu lawannya Pak Prabowo. Pak Jokowi dengan besar hati, ya kan? Sama juga dengan Pak Prabowo. Yang kalah juga berbesar hati untuk menerima. Tidak semua orang, tidak semua negarawan bisa melakukan hal seperti itu. Tapi beliau berdua itu bisa melakukan itu, dan itu sesuatu yang sangat spektakuler gitu, ya kan? Kemudian kita COVID di 2020, seperti yang saya bilang, bayangkan kalau kita masih bicara cebong kampret dari 2014 itu, bisa bayangin COVID kita ini bagaimana untuk pembenahan oleh pemerintah. Sosok negarawan yang tadi itu, betul. Ya. Itu menjadi oleh calon yang lain. Pak Prabowo yang paling tepat. Baik, ya nanti setelah ini mungkin bisa langsung bersama-sama Pak Indra.